Gimana rasanya kalau hari kerja biasa kalian berubah jadi arena gladiator paling berdarah? Karena ini adalah alur cerita film The Belko Experiment. Bayangin, kalian terjebak di dalam kantor yang mendadak terkunci rapat oleh plat logam baja tanpa sinyal, dan sebuah suara misterius memerintahkan kalian untuk saling membantai teman sejawat sendiri. Pilihannya cuma dua, jadi predator atau berakhir jadi mayat di meja kerja. Siapin mental kalian, karena eksperimen gila ini bakal membuktikan seberapa gelap sisi asli manusia saat dipaksa bertahan hidup. Halo Sobat Kelar, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama gue Bang Kelar dan selamat datang di channel 20 Menit Kelar. Sebelum mulai, boleh minta like, share, subscribe, dan komen film apa yang harus 20 menit kelarin selanjutnya. Karena film panjang, santai, 20 menit kelar. Pagi-pagi di Kolombia, seorang karyawan Belko Industri bernama Mike lagi terjebak macet. Di saat yang sama, karyawan lain baru aja sampai ke kantor. Salah satunya si Barry yang jabatannya eksekutif senior. Tapi Barry ngerasa ada yang aneh bin janggal, karena sistem keamanan pagi itu ketatnya nggak ngotak Sobat Kelar. Penjaganya pun muka-muka baru yang nggak ramah, tegas banget, dan wajib cek ID card dulu baru boleh masuk. What's going on? Is there a bomb threat or something? You're kidding. Open the trunk, please. Bahkan ada beberapa karyawan yang dipulangin paksa gitu aja tanpa alasan yang jelas. Sementara para budak korporat ini mulai masuk dan saling sapa. Ternyata di tempat tersembunyi ada sekelompok orang misterius yang lagi mantau mereka lewat CCTV. Inilah awal mula eksperimen Belko dimulai Sobat Kelar. Hari itu juga jadi hari pertama Dani kerja di sana sebagai kepala HR. Sebagai sambutan, bosnya yang bernama Vince ngasih berbagai starter kit mewah mulai dari kartu ID, HP, kartu kredit, sampai fasilitas mobil dan apartemen yang semuanya milik kantor. Tapi ada syaratnya nih. Vince nanya apa Dani udah dipasangin chip lacak di kepalanya atau belum. Katanya sih semua karyawan wajib ditanam chip itu dengan alasan keamanan, karena angka kriminalitas di Kolombia lagi tinggi-tingginya. Colombia, usually from companies like ours, but anytime, no problem. Don't be scared, Dad. Usut punya usut, Belko ini adalah perusahaan non-profit yang nampung pekerja asal Amerika buat ditempatkan di Amerika Selatan, Sobat Kelar. Di sisi lain, ada sekretaris Barry yang namanya Leandra. Dia ngerasa risih banget karena terus-terusan dipelototin sama Wendell dari seberang ruangannya. Karena nggak tahan, Leandra langsung japri Wendell buat negur. Pas Mike datang ke ruangannya, Leandra langsung tutup tirai biar nggak dipantau Wendell lagi. Dan mereka berdua malah asik ciuman. Tiba-tiba Barry masuk nanyain kerjaan, dan suasananya pun berubah jadi canggung dalam sedetik Sobat Kelar. Mike? Leandro said a red crock is culprit too. Baru juga duduk manis, Dani udah disuruh bikin presentasi dan tumpukan berkas yang gila banyaknya. Di situ dia kenalan sama Roberto dan Leota. Terus ada juga Kate dan Peggy yang bukannya kerja malah sibuk ngurusin rumput semut Sobat Kelar. Oh, shit. Okay, alright, here I come. That's John, of course. Oh, although he prefers to be called Jay. Sementara itu, Mike yang lagi jalan ke ruangannya makin ngerasa ada yang gak beres. Dia lihat semua karyawan asli Kolombia dipulangin dan ada penjaga asing masuk ke gedung sebelah. Pas dia nanya ke temennya, Terry sama satpam bernama Evan, mereka juga nggak tahu apa-apa. Evan cuma bilang dapat email dari pusat soal gangguan keamanan. Nggak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara asing yang misterius dari pengeras suara atau intercom kantor Sobat Kelar. Suara misterius dari intercom itu tiba-tiba ngasih pengumuman gila. 80 karyawan di gedung itu disuruh saling bantai satu sama lain Sobat Kelar. Aturannya simple tapi sadis. Kalau dalam 30 menit belum ada 2 orang yang mati, bakal ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan yang terjadi. In 8 hours, most of you will be dead. By following my orders and excelling at the tasks I place. Detik itu juga, plat logam baja yang tebal langsung nutupin seluruh bangunan dan mutusin semua jaringan komunikasi HP mereka. Karyawan pun langsung geruduk lobi dan mulai panik gak karuan. Ada yang nyoba nendang plat logamnya, tapi ya percuma karena keras banget. Ujung-ujungnya malah satpam yang kena semprot. Mike pun nanya ke teknisi namanya Bud dan Lonnie.
gimana cara jebol tuh besi, dan mereka mutusin buat nyoba pakai obor las. Di saat yang lain mau ke rooftop buat minta tolong, ada karyawan kafetaria namanya Marty, dan beberapa orang malah asik ke ganja. Bener-bener ya, lagi genting malah nge-fly dulu sobat kelar. Please. That shit's hilarious. Here, they'll fire you, you know. It's from Panama, man. It's not that strong. Barry sebagai bos di situ nyoba nenangin masa dan nyuruh mereka cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi pas Bud dan Lonnie mulai ngelas, tuh plat boro-boro bolong. Meleleh aja enggak karena ternyata itu logam khusus yang anti mainstream. Situasi makin gerah karena AC mati, sampai-sampai ada karyawan yang bagi-bagi mineral biar nggak dehidrasi. Mike pun ngasih tahu Barry kalau ini bukan sekedar prank atau lelucon. Lihat aja penjaga gerbang yang ketus. Sinyal hilang, sampai besi yang nutupin gedung secara niat banget. Mike juga curiga sama penjaga yang masuk ke gedung kecil di sebelah yang mungkin jadi pusat kendali semua kegilaan ini. Tapi Barry tetap batu dan nganggep ini cuma bercandaan. Hey, listen. I don't think this is a prank. No? Waktu hampir habis 30 menit, dan karyawan yang di atas nyoba teriak minta tolong ke orang lewat, tapi nihil. Soalnya, gedung Belko ini berdiri di tengah padang rumput yang luas banget. Mereka sempat lihat penjaga gerbang, tapi bukannya nolong, dia cuma ngeliatin sambil nyeruput minuman terus melongos pergi gitu aja. Dan tiba-tiba, suasana pun berubah jadi horor yang sebenarnya, sobat kelar. They lose, man. I fucking win. So just relax from corporate. Ternyata, ledakan mau tadi bukan berasal dari tembakan, melainkan dari chip lacak yang tertanam di kepala mereka, sobat kelar. Mike langsung sadar kalau karyawan asli Kolombia dipulangin karena kepala mereka nggak dipasangin bom berjalan ini. Saking paniknya, Mike nekat ke toilet buat nyungkil chip itu pakai cutter. Mike, please. Physicist. Open the door, Mike. Open the door. 6. Pas lagi dijahit lukanya sama Poggy, si Wendell yang emang freak malah sempet-sempetnya godain Leandra yang lagi ambil es, bikin Leandra makin emosi jiwa. Di sisi lain, si licik Barry mulai beraksi dengan maksa Satpam Evan buat nyerahin kunci gudang senjata pakai alasan jabatan. Tapi Evan tetap tegak lurus sama aturan. Dia milih resign detik itu juga biar nggak usah nurutin perintah gila Barry, sobat kelar. Sementara itu, suara dari intercom yang kita sebut aja si Dalang ini kembali bersuara. Dia ngejelasin kalau ini adalah eksperimen sosial asli, bukan gertakan. Aturannya makin gila. Dalam 2 jam ke depan, harus ada 30 orang yang tewas. Kalau enggak, 60 orang bakal dileakin kepalanya secara acak, sobat kelar. Hours. We want 30 of you dead. If 30 of you are not dead, we will end 6. Kekacauan makin gak terbendung. Marty nyoba nyalain alarm kebakaran biar pemadam datang. Padahal tuh alarm gak nyambung kemana-mana. Lonnie yang panik dengar alarm malah gak sengaja bunuh temennya sendiri, Bud. Di kantin, perdebatan pecah antara kubu Mike yang gak mau bunuh orang yang gak berdosa sama kubu Barry yang milih ngorbanin 30 orang demi keselamatan mereka sendiri. Leandra punya ide buat pasang spanduk minta tolong di atap gedung, tapi Barry tetap batu karena ngerasa nunggu bantuan itu gak masuk akal, sobat kelar. Barry dan anteng-antengnya termasuk Wendell dan Terry akhirnya nyoba bobol gudang senjata pakai alat las. Mike yang tahu niat licik mereka langsung bertindak. Pas Evan gagal ngetentuin mereka, Mike nekat nembak kabel gas mesin las biar prosesnya berhenti. Meskipun Mike dan kawan-kawan berhasil pergi, Barry udah ngasih ancaman maut yang menandakan perang saudara di kantor ini baru aja mulai, sobat kelar. Di lain tempat, Marty yang kebanyakan ngeganja jadi parno sendiri dan milih buat ngebuang semua air galon karena dia yakin ada obat rahasia yang bikin mereka saling bantai. Sementara itu, Mike memperingatin teman-temannya yang lagi bikin spanduk buat waspada sama Barry, Wendell, dan Terry. Lucunya, Leandra mulai goyah dan mihak ke Barry karena pengen realistis demi bertahan hidup. Ya, itulah sifat dasar manusia yang cuma peduli diri sendiri. Pas spanduk minta tolong udah jadi dan mau dipasang di atap, tiba-tiba tangan Kate tertembak. Mereka pun ciut dan batalin niatnya setelah dapat ancaman.
Mike makin yakin kalau ini semua adalah eksperimen pemerintah yang udah dirancang matang-matang. Mulai dari lokasi kantor yang terpencil, sampai chip bom di kepala mereka. Leandra nyoba nenangin Mike karena nganggap pemikiran itu terlalu berlebihan. Tapi pas lagi turun tangga, situasi malah pecah. Mike langsung diserang gitu aja tanpa babi ibu. Dan si Evan security harus ditusuk dan diambil kuncinya. Guna senjata pun akhirnya jebol. Barry yang licik cuma bagi-bagi tiap orang satu pistol dengan isi 1 peluru doang. Sisanya dia bolong sendiri buat pegangan. Mereka langsung nodong semua karyawan buat turun ke lobi. Barry bikin aturan main baru. Karyawan yang punya anak di bawah 18 tahun dan yang usianya di atas 60 tahun disuruh pisah biar aman. Tapi buat 7 orang sisanya, mereka bakal dieksekusi karena target 30 nyawa belum terpenuhi. Padahal waktu tinggal 20 menit lagi. Barry mulai milih orang secara acak, termasuk Mike. Kalau ada orang yang protes atau ogah maju, Wendell gak pakai lama langsung door di tempat. Pembantaian amoral pun dimulai. Danny yang ngintip dari pintu darurat sampai lemes lihat Mike ditembak sama sahabatnya sendiri, si Terry. Di tengah kekacauan, Danny pun akhirnya mutusin buat matiin aliran listrik gedung biar suasananya makin brutal. Sejauh ini, udah ada 29 orang yang tewas. Tapi si dalang dari intercom bilang waktu tinggal 2 menit lagi. Dan mereka butuh 1 nyawa tambahan. Kalau nggak dapet, 31 orang bakal diledakin kepalanya secara misterius. Di tempat lain, Leandra nyoba ngejebak Terry pakai sepatu buat mancing dia keluar. Meskipun berhasil nyerang, Leandra nggak tega buat bunuh Barry. Akhirnya, waktu 2 jam pun habis. Dan 31 orang langsung tewas seketika karena kepalanya diledakin secara otomatis, sobat kelar. Setelah kematian 31 orang tersebut, si dalang ngumumin babak baru yang makin brutal. Dalam 1 jam ke depan, siapapun yang membunuh paling banyak bakal dibiarkan hidup. Ini artinya, mereka harus saling bantai sampai tersisa 1 orang kalau mau benar-benar selamat. Saat ini, papan skor menunjukkan Danny udah membunuh 1 orang, Vince 1 orang, Wendell 7 orang, sedangkan Barry memimpin dengan 11 nyawa. Vince yang merupakan kepala HR terhormat sekarang gak ada bedanya sama psikopat. Dia langsung menghabisi bawahannya, Rezi, dan temannya sendiri. Begitu juga Wendell yang mau membabat habis semua karyawan di depannya. Kill. Begin. Sementara itu, Barry sempat digoda oleh seorang wanita yang rela menyerahkan tubuhnya asal nggak dibunuh. Tapi Barry sudah nggak peduli urusan begituan dan langsung mematahkan leher wanita itu buat hemat peluru, sobat kelar. Barry kemudian masuk ke lift, padahal di atasnya ada Danny dan Roberto yang lagi sembunyi-sembunyi. Mendengar suara panik mereka, Barry langsung menembak ke arah atas dan Danny berhasil lompat ke tepian dinding lift. Tapi nasib tragis menimpa Roberto yang telat melompat sampai akhirnya tewas terjepit di lift. He works on the top floor. Kejadian ini bikin Danny terjebak di dinding, sementara Barry terkurung di dalam lift yang error. Di tempat lain, Leandra ketemu Marty dan temannya di lobi lagi ngumpulin bom pelacak dari kepala mayat buat diledakin ke plat logam gedung. Leandra setuju sama ide cemerlang itu dan langsung lari ke ruang intercom buat ngasih tahu Mike kalau dia ada di lantai 1. Tapi yang namanya intercom, semua karyawan yang masih hidup jadi tahu lokasi dia, sobat kelar. Mike langsung gercep turun ke lantai 1 dan ngajak seorang ibu-ibu yang masih hidup buat barengan. Sementara itu, Leandra lihat Wendell ngebunuh temannya sendiri dengan sangat keji. Leandra sempat nembak tapi cuman kena tangan Wendell, yang malah bikin Wendell balik ngebunuh Marty dan temannya. Untungnya, Leandra berhasil numbangin Wendell dengan meja besi sampai dia tewas. Barry akhirnya bisa keluar dari lift pakai bantuan tongkat besi. Sedangkan Danny beraksi layaknya Ninja Warrior buat melompat ke lift sebelah. Pas lagi ngumpulin bom pelacak yang tersisa, tiba-tiba Vince datang dan melempar bom molotov. Liesel?
Danny berhasil masuk ke lift lagi, tapi ketika lantai 1 kebuka, nasibnya langsung apes karena langsung didor sama si Barry. Di tangga ternyata Leandra kena tembak saat kabur tadi. Mike membawanya ke ruang locker dan terus kasih semangat. Tapi karena lukanya terlalu parah, Leandra akhirnya meninggal dunia. Kini arena hanya menyisakan Mike dan Barry. Mike mencoba keluar dari locker dan berhasil menghindari tembakan Barry. Sampai akhirnya pas Barry lengah, Mike langsung menyergapnya buat duel terakhir Sobat Kelar. With offices in over 40 countries, the Belco Corp. Mike akhirnya jadi satu-satunya karyawan yang berhasil selamat dan langsung dibawa oleh penjaga ke gudang sebelah kantornya. Ternyata dugaan Mike selama ini benar. Di sanalah pusat ruang kontrol berada dan ada si dalang di balik semua ini. Di sana Mike ngeliat banyak monitor CCTV dan tombol-tombol yang masing-masing tertulis nama sesuai pegawai Belco Industri. Terungkap kalau eksperimen gila ini sebenarnya adalah penelitian soal perilaku manusia yang dilakukan oleh organisasi internasional demi ambisi memperbaiki dunia. Padahal mah cara mereka emang gak ada otaknya Sobat Kelar. Gilanya lagi, si dalang ini malah sempet-sempetnya nanya gimana perasaan Mike sekarang. Apa dia ngerasa sedih, lega, atau malah bingung kayak lagi ngerjain soal pilihan ganda di sekolah. We've learned an incredible amount about the human mind. Why? What for? Tapi Mike ternyata jauh lebih pintar Sobat Kelar. Dia ngaku kalau pas dibawa masuk tadi, dia udah diem-diem naruh bom pelacak ke kantong para penjaga termasuk si dalang. Pas mereka sibuk ngecek saku, Mike langsung lari dan pencet semua tombol pegawai yang lampunya masih nyala. Hasilnya, semua orang di ruangan kontrol itu langsung meledak dan tewas seketika Sobat Kelar. I put them on all of you. Mike pun jalan keluar gudang sambil termenung lihat sekeliling. Ternyata perusahaan Belco ini udah nyebar di lebih 40 negara dan semuanya ngelakuin eksperimen bantai-bantaian yang sama di waktu yang barengan juga. Di layar-layar monitor kelihatan karyawan-karyawan dari negara lain yang juga berhasil selamat kayak Mike. End stage 1. Commence stage 2. Jadi, kalau kalian ada di posisi mereka, siapa orang pertama yang bakal kalian habisi demi bertahan hidup? Tulis jawaban jujur kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen film apa yang harus 20 menit kelarin selanjutnya. Karena film panjang, santai, 20 menit kelar. Gua Bang Kelar, cabut dulu. Bye-bye.